Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelila Nurdiana. Di sini saya akan melengkapi tugas dari Bapak Fikri, yaitu Tarbiyatul Manaqib, kekuatan doa dan pemahaman tawassul. Dasar makna bacaan istighosah, kisah Nabi Ayub alaihissalam dan adab berdoa. Tujuan memahami dasar syariat dalam amalan manaqib al-Qadiri. Keutamaan ya Arhamar Rahimin. Kalimat kunci doa Nabi Ayub alaihissalam. Allah menjawab doa dan menyembuhkan beliau. Malaikat khusus untuk kalimat ini membaca 3 kali, membuat malaikat berkata, bermintalah. Pada manaqib al-Qadiri, yaitu ada bacaan ya Arhamar Rahimin, di mana bacaan ini untuk menyembuhkan semua penyakit. Tafsir ujian Nabi Ayub alaihissalam. Ulama berbeda pendapat tentang bentuk kemudaratan fisik, terputus wahyu atau sulit beribadah. Pelajaran utama, kesabaran total dalam menghadapi ujian. Logika pengulangan istighosah. Dalil dari hadis mengenai pengulangan doa. Tujuan memperbanyak hadirnya malaikat. Setiap bait diulang 3 kali. Di mana pada istighosah al-Qadiri ini bukan cuma manusia yang datang pada acara tersebut, melainkan malaikat serta iblis juga ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan doa untuk orang lain. Makna farij 'alal muslimin. Doa untuk saudara seiman tanpa sepengetahuan mereka sangat mustajab. Malaikat mengamini dan mendoakan yang sama untuk pendoa. Asmaul Husna dan panggilan ya Rob. Al-Quran memerintahkan berdoa dengan Asmaul Husna. Jika hamba memanggil ya Rob 4 kali, Allah menjawab mintalah. Digunakan dalam istighosah sebagai adab berdoa. Hakikat thariqah. Nasihatnya, matilah sebelum mati. Mematikan hawa nafsu. Jalan menuju Allah adalah meninggalkan hawa nafsu. Filosofi dunia seperti samudra, amal sebagai perahu. Kedudukan doa dalam ibadah. Doa adalah inti ibadah. Ibadah tanpa doa seperti tubuh tanpa sumsum. Doa menunjukkan kerendahan dan kebutuhan kepada Allah. Dan doa merupakan sebuah permintaan kita kepada Allah. Dan doa selalu ada pada kehidupan kita, yaitu ketika sholat, ketika berzikir, dan sebagainya. Doa dan konsep bala. Doa menolak bala yang turun maupun belum turun. Ujian paling berat diberikan kepada para nabi dan wali. Derajat ujian sebanding dengan iman. Tingkatan hati menghadapi bala. Tingkatan pertama, melihat pahala di balik ujian. Karena di balik ujian pasti ada pahala yang Allah siapkan untuk
umatnya. Kedua, pasrah total atau taslim. Ketiga, cinta hingga lupa minta bala diangkat. Ketika seseorang telah terlalu cinta kepada Allah, maka mereka tidak akan lupa untuk selalu berdoa. Bentuk pengabulan doa dikabulkan langsung, ditunda waktunya, diganti dengan kebaikan akhirat, syarat tidak meminta dosa atau memutus silaturahmi. Doa seseorang tidak akan langsung dikabulkan oleh Allah karena di setiap doa pasti ada yang Allah kabulkan sesuai dengan kebaikan kita. Ada berdoa, yakin doa dikabulkan. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ada fisik, angkat tangan, gunakan perut jari, usap wajah. Begitulah adab kita untuk berdoa kepada Allah. Meminta atau zikir. Ada hadis tentang meminta segala hal. Ada juga yang menunjukkan zikir lebih utama. Kesimpulannya tergantung makam batin masing-masing. Strategi doa saat lapang. Barang siapa ingin didengar saat susah, perbanyak doa saat lapang. Kisah Nabi Yunus diselamatkan karena biasa bertasbih. Malaikat mengenali suara beliau. Konsep wasilah dan tawasul. Perintah Al-Quran mencari wasilah. Syekh Abdul Qadir dianjurkan sebagai wasilah. Wali dianggap bagian dari Nabi. Urutan tawasul. Menyebut Syekh dulu bukan karena lebih tinggi, tapi ada permohonan. Syekh keturunan Nabi, memuliakan beliau termasuk memuliakan keluarga Nabi. Makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau tidak makan atau minum tanpa perintah Allah. Mukasyafah kuat dan makam khusus. Disebut khalifah Allah di bumi. Fikih, adab, gelar, dan sholawat. Taraddi radhiyallahu anhu untuk wali adalah boleh. Sholawat untuk selain Nabi boleh secara ikut tab'an. Keutamaan mencintai ahlul bait. Dijamin mati syahid secara maknawi. Dosa diampuni dan taubat diterima. Ulama termasuk pemberi syafaat. Inti amalan yakin adab kepada Nabi dan wali istiqomah. Doa penutup memohon rahasia keridhaan Allah melalui Syekh Abdul Qadir. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.